Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin wa ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut pembahasan itu di grup ada. Kemarin kita membahas tentang an-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Para manusia sekarang ini seolah-olah tidur. Tapi ketika mati nanti maka dia akan sadar, dia akan terbangun. Artinya apa? Tidur itu artinya manusia itu seolah-olah lalai. Seolah-olah masih lalai. Ketika dia mati, baru dia akan melihat hakikat kehidupan yang nyata pada saat itu juga. Setelah orang mati, maka semuanya akan menyadari bahwasannya setiap detik kehidupan di dunia ini sangat berharga. Waktu ini sangat berharga dibanding dunia dan seisinya. Maka dari itu, orang-orang kafir ketika sudah mati, maka merengek-merengek, menangis-nangis kepada Gusti Allah, berteriak histeris, ingin dihidupkan kembali setidaknya 10 detik. Sekiranya mereka bisa bersyahadat masuk Islam. 10 detik, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cukup. Ketika mereka bersyahadat, maka mereka akan diampuni seluruh dosa-dosanya dan dia akan mendapatkan kenikmatan yang abadi selama-lamanya. Dan juga sebaliknya, kalau naudzubillah ternyata matinya dalam keadaan kafir, enggak bawa iman, maka dia akan di neraka selama-lamanya. Sehingga 10 detik itu di dunia menjadi penilaian lah. Tergantung 10 detik itu apakah dia nikmat selama-lamanya ataukah dia sengsara selama-lamanya. Makanya orang-orang kafir itu ketika wafat naudzubillah ngerengek-ngerengek minta 10 detik saja hidup di dunia ini. Begitu pula dengan ahli maksiat yang belum menyesali, belum tobat atas kemaksiatannya, maka mereka pun merengek-rengek kepada Gusti Allah, memohon-mohon. Puncaknya ketika bulan Ramadan. Diceritakan bahwasanya setiap bulan Ramadan datang, maka orang-orang ahli kubur maka menangis histeris, berteriak histeris. Kenapa? Karena mereka ingin diberikan waktu beberapa detik saja menikmati keindahan bulan Ramadan, karena betapa besar ampunan Gusti Allah di situ dan betapa besar pahala-pahala yang dikali-lipatkan di bulan Ramadan itu. Meskipun bukan di bulan Ramadan sama. Orang yang ahli maksiat belum ditobati maka menjadi beban yang sangat berat ketika di alam kubur sampai lanjut ke akhirat nanti. Andaikan mereka diberi 10 detik saja untuk bertobat kepada Gusti Allah. Ya Allah, kula nyesel, ya Allah enggak akan kula ulangi. Saya berusaha tidak akan mengulanginya dan ampuni saya. Maka semuanya akan diampuni dosa-dosanya. Begitu pula dengan orang-orang soleh ketika wafat, maka mereka pun juga menyadari bahwa ternyata yang diajarkan agama ini nyata. Benar nyatanya. Maka mereka semua manusia itu ketika hidup di dunia seolah-olah dia tidur, seolah-olah lalai, seolah-olah dia bermimpi. Maka ketika mereka mati, mereka akan baru menyadari betapa nyatanya, betapa berharganya setiap detik di dunia ini. Begitu pula dengan orang yang memiliki pahala yang sangat tinggi, orang soleh yang sangat tinggi. Ketika wafat pun mereka menyadari betapa berharganya setiap detik di dunia, sehingga mereka ingin kembali kehidupan lagi, ingin lebih memfokuskan kehidupannya untuk beramal soleh. Kalau bahasanya itu dunia sementara, akhirat selamanya, DSAS. Dunia sekarang adalah nyata, akhirat hanya cerita. Kalau ketika kita mati, kita menyadari bahwasannya dunia sudah menjadi cerita, akhirat menjadi nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma fadilatul ilmi. Adapun keutamaan ilmu,
Fayadullu 'alaiha qauluhu alaihi salatu wassalam, maka telah dijelaskan dalam hadisnya, hadis Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan ilmu. Innal malaikata, menjadi ismnya inna, hukumnya nasab, karena nasabnya dengan fathah. Innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, la tad'u, telah meletakkan ajnihataha, sayap-sayap mereka, li talibil ilmi, untuk orang-orang yang mencari ilmu, orang-orang yang sedang mencari ilmu, ridon, sebagai ungkapan ridho, bima yasta, dengan apa yang mereka lakukan, dengan apa yang dia lakukan. Berarti para malaikat itu punya banyak sayap, bahkan dikatakan malaikat Jibril punya 360 atau bahkan 600 sayap, yang satu sayapnya bisa sangat luas sekali antara dunia dan langit. Kalau dalam hadis dikatakan, kita memang tidak bisa membayangkan kehidupan seperti itu, ke alam seperti itu, karena akal ini hanya bisa membayangkan apa yang pernah dia lihat saja. Sudah kita jelaskan berkali-kali bahwasanya akal, secara hukum akal, secara hukum logika, bahwasanya akal itu tidak bisa berimajinasi kecuali dengan apa yang pernah dia lihat. Ya, contoh kayak di anime-anime, kebanyakan yang gambar-gambar yang sekiranya bisa terlihat atau ditambah-tambahi sedikit-sedikit. Hal-hal yang tidak pernah terlihat tidak bisa tergambarkan. Sama seperti kita menggambar orang yang tidak pernah kita jumpai, tidak pernah kita jumpai wajahnya maupun fotonya, tiba-tiba kita disuruh mengimajinasikan, tidak bisa. Contoh, akan datang Fatimah dari Turki ke sini. Dia orangnya perempuan yang sangat cantik, sangat tinggi, mukanya merah, hidungnya mancung, alisnya tebal. Kita kalau membayangkan, sehebat apapun kita membayangkan, selama kita belum melihat orangnya, belum melihat fotonya, maka kita tidak akan bisa mengimajinasikan yang benar 100%. Ketika kita ketemu langsung, maka imajinasi itu akan berbeda dengan kenyataannya. Itu yang satu alam, yang sama-sama manusia, yang pernah dilihat, apalagi yang berbeda alam. Para malaikat meletakkan sayapnya. Ini juga sering kita jelaskan bahwasanya para malaikat untuk orang-orang yang berilmu seperti kita saat ini, maka para malaikat meletakkan sayapnya agar mereka berjalan di atas sayap tersebut. Ibarat apa? Ibarat kalau ada raja atau presiden melewati atau turun dari pesawat, maka diberikan karpet merah. Dikasih karpet merah, disambut dengan orang banyak. Begitu pula dengan talibul ilmi, orang yang sedang mencari ilmu, maka para malaikat meletakkan, ini para malaikat ya, bukan cuma satu malaikat, tapi para malaikat, al-malaikatu, para malaikat meletakkan sayap-sayapnya agar kita bisa berjalan di atasnya, agar kita bisa duduk di atasnya. Kenapa mereka melakukan? Karena ridon bima yasna, karena mereka mengungkapkan betapa mereka bangganya, betapa mereka ridhonya, betapa mereka bahagianya melihat orang yang sedang mencari ilmu. Bahkan dalam hadis dikatakan, wa inna talibal ilm walimma talibal ilmi la yastaghfiru lahul malaikatu hatta la yastaghfiru lahu man fis sama'i wal ard hatta al hitan fil bahr. Bahwasanya orang yang sedang mencari ilmu itu dimintakan ampunan oleh seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di muka bumi ini, bahkan sampai ikan-ikan yang ada di lautan semuanya memintakan ampunan kepada kita. Artinya ketika pada detik ini, insya Allah kita sedang di atas sayapnya para malaikat, merasa nyaman, merasa dibanggakan, dan juga didoakan oleh seluruh makhluk yang ada di langit dan juga ada di muka bumi ini. Makanya orang yang sedang mencari ilmu itu posisinya adalah posisi yang sangat mustajab, sehingga ketika pada detik ini atau ketika OTW, ketika pulang, ya Allah dengan berkah amalanku ini, ya Allah dengan berkah usahaku mencari ilmu, ya Allah dengan usahaku tolabul ilmi, ya Allah kabulkan permintaan kami yang ini, ya Allah aku utangku akeh, ya Allah aku gak duwe laptop, ya Allah sepedaku mogok ada duit, maka ya Allah lancarkan
kehidupan kami biar kami bisa mencari ilmu dengan tenang. Maka insya Allah diijabahi oleh Gusti Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, cara memustajabkan doa itu adalah mendoakan orang lain. Sekali lagi, cara memustajabkan doa adalah mendoakan orang lain. Dalam hadis dikatakan kalau ada orang yang mendoakan orang lain, maka para malaikat mendoakannya dengan walaka mislu dzalik. Para malaikat mendoakan dengan pendoa tersebut walaka mislu dzalik, kau juga semoga mendapatkan hal yang sama. Artinya apa? Kalau umpama kita berangkat mencari ilmu, katakanlah di pinggir jalan, itu posisinya sudah mustajab ya. OTW nang tempat ilmu itu posisinya sudah mustajab. Karena lil wasaili hukmul maqasid. Perantara itu sama seperti tujuannya. Kalau tujuannya mulia, maka perantara OTW-nya, perjalanannya juga termasuk tujuan atau proses yang sangat istimewa. Di masa proses yang sangat istimewa itu, umpama kita melihat orang di pinggir jalan, umpama di bis jualan, monggo jajan-jajan 5.003, atau yang kasihan, atau orang jualan koran, dalam hati ya Allah kasihani dia, ya Allah kasihani dia, lancarkan rezekinya, ya Allah jangan biarkan dia hidupnya susah, ya Allah bahagiakan, ya Allah sehatkan, panjangkan umurnya, harmoniskan keluarganya, rukunkan keluarganya bersama saudara-saudaranya. Maka doa meskipun dalam hati ini akan diijabahi Gusti Allah dan diaminkan oleh para malaikat, dan malaikat mengatakan walaka mislu dzalik, dan kau juga mendapatkan hal yang sama, dan kau semoga mendapatkan hal yang sama. Ini berarti didoakan dengan lisannya para malaikat. Karena dalam hadis lain dikatakan yang paling bagus berdoa adalah berdoa dengan lesan yang tidak pernah kita buat bermaksiat. Kita berdoa dengan lesan yang tidak pernah kita buat maksiat. Kalau artinya apa? Kalau lesan kita jelas sering bermaksiat, sering ngerasani, sering gibah, sering ngelek-ngelekno, sering adu domba, sering omongan-omongan yang nggak cocok, kotor, nggak ada gunanya, sering keluar dari lisan kita. Cara berdoa dengan lesan yang tidak pernah kita pakai untuk bermaksiat adalah dengan lesannya orang lain atau dengan lesannya para malaikat. Dengan cara apa? Dengan cara kita mendoakan orang lain, lalu para malaikat mendoakan kita dengan dalam tanda kutip lisannya para malaikat yang tidak pernah mereka gunakan untuk maksiat. Sekali lagi, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Para malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk kita para pencari ilmu sebagai bentuk rasa bangga, rasa bahagia, rasa senang, rasa ridho terhadap apa yang kita lakukan. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan kanjeng Nabi dawuh alaihi salatu wassalam, la antaghdua, kau berangkat, la antaghdua, kau berangkat. Nanti di jilid 5 dibahas taghdua itu artinya apa. Fatata'allama, lalu kau belajar baban, satu bab, satu pembahasan minal ilmi, daripada ilmu, dari ilmu. Kau berangkat menuju majelis ilmu, kau berangkat menuju sekolah, kau berangkat menuju majelis taklim, kau berangkat menuju kampus untuk belajar satu bab tentang ilmu. Khairun, itu lebih baik, min antusolliya mi'ata rok'atin, daripada kau sholat sunnah 100 rakaat. Berangkat mencari ilmu itu lebih utama, lebih baik, lebih besar pahalanya dibanding sholat sunnah 100 rakaat. Maka gampangannya ketika posisi saat ini juga, detik ini, umpama ada banyak orang yang sedang sholat sunnah di masjid sana, maka menurut hadis ini orang yang sedang mencari ilmu itu pahalanya lebih besar daripada orang yang sedang sholat 100 rakaat di dalam masjid sana. Artinya apa? Kenapa? Karena sholat sunnah itu manfaatnya kembali kepada dirinya, kembali kepada dirinya. Tapi ketika dia mencari ilmu, maka ilmu tersebut berpotensi memiliki kemanfaatan yang bisa dirasakan dirinya atau juga orang lain, baik itu keluarganya, kakak adiknya,
atau bahkan suatu saat nanti menjadi manfaat untuk murid-muridnya kelak, untuk masyarakatnya kelak. Sehingga mencari ilmu itu lebih baik daripada ibadah sholat sunnah. Apalagi ilmu itu ilmu yang wajib. Masih ingat nggak? Ilmu wajib itu ada 3 atau plus 1, 4. Apa? Pertama, ilmu yang wajib dipelajari untuk seluruh umat Islam tanpa terkecuali. Ya kecuali gila. Gila nggak mencari ilmu. Semua umat Islam wajib mencari 3 ilmu ini. Yang pertama, apa? Akidah. Nggak terlalu dalam. Yang penting sekiranya akidah kita sah. Al-ilmu alladhi yusahhihul aqidah. Ilmu tauhid yang sekiranya akidah kita sah. Ya cukup secara umum aja. Yang penting Allah maha demikian, maha demikian, maha demikian. Terus Rasulullah sempurna demikian. Punya siddiq, kejujuran, amanah, fatonah, tabligh. Terus mempelajari tentang malaikat, tentang takdir. Intinya mencari ilmu akidah yang sekiranya bisa mengesahkan akidah kita, ini hukumnya wajib. Tidak diharuskan untuk memperdalamnya, tidak. Yang penting wajibnya adalah demikian. Yang kedua adalah ilmu apa? Fikih. Yang bisa apa? Mengesahkan ibadah. Yang kedua adalah al-ilmu alladzi yusahhihul ibadah. Ilmu yang bisa mengesahkan ibadah kita. Berarti apa? Ilmu fikih sing sekiranya ibadah kita sah. Contoh apa? Sing sekiranya wudu kita sah, yang sekiranya kita bisa sholat sah, kita bisa zakat, kita bisa puasa dan sembarang kalian, ini semuanya ilmu hukumnya wajib secara aini, fardu ain, secara individual untuk seluruh umat Islam. Kalau mendalaminya itu hukumnya tidak wajib. Wajibnya cuma fardu kifai. Fardu kifai itu wajib secara selain individual, kolektif bahasanya. Wajib kolektif. Artinya kalau satu wilayah, satu kampung tidak ada yang mendalami fikih yang cukup dalam, maka satu kampung itu bisa hukumnya berdosa. Kenapa? Karena fikih yang agak dalam itu juga untuk meluruskan barangkali masyarakat ada yang keliru. Kalau fikih yang sekiranya wudu kita sah, bagaimana cara wudu dari jari sampai ujung siku, ya apa caranya bilasan itu harus rata kakinya, itu semuanya hukumnya wajib secara individual. Berarti yang pertama akidah yang sekiranya akidah kita sah, yang kedua ilmu fikih yang sekiranya ibadah kita sah. Ilmu tajwid termasuk wajib ya, soalnya apa? Kalau kita Fatihah kita nggak benar, tajwid kita nggak benar, bacaan kita banyak keliru tentang Fatihah, maka sholat kita bisa tidak sah. Maka ilmu tajwid yang sekiranya bacaan Fatihah bisa benar, maka itu juga hukumnya wajib. Maka dari itu para mu'alaf yang baru masuk Islam, maka yang kita ajarkan yang paling pertama adalah wudu sama sholat dulu, dan juga membaca Al-Fatihah dulu. Ya apa caranya iso maca Fatihah. Jadi masih bertahap gak apa-apa. Yang pertama sebisanya. Kalau nggak bisa sama sekali, maka kalau dalam kitab-kitab fikih kalau nggak bisa Fatihah sama sekali, maka zikiran yang sekiranya dia bisa. Jadi Allahu Akbar umpama namanya juga orang mu'alaf baru hari pertama, hari kedua, yang bisa apa? Saya sering dengar alhamdulillah. Oh ya alhamdulillah. Ya udah Allahu Akbar, alhamdulillah dibaca sekiranya mirip dengan Al-Fatihah. Kalau memang Al-Fatihah biasa dibaca 20 detik atau 30 detik, maka dia membaca alhamdulillah selama 30 detik. Itu dibahas dalam fikih. Yang penting harus belajar. Sedikit demi sedikit. Kalaupun membaca Fatihah sudah bisa, cuman belum hafal, namanya mu'alaf, harus melihat dulu, bawa kertas. Ya sudah, bawa kertas sedikit, dibaca. Yang sekiranya gerakannya jangan terlalu banyak, jangan sampai digawe kipasan, ya ojo, ya sing ngene ngono dilihat. Contekan lah istilahnya. Kalau nggak bisa, ya bisa lihat pakai HP seperti ini. Yang sekiranya gerakan kita tidak terlalu banyak. Diajarkan, tidak apa-apa. Pokoknya selama bisa. Terus sampai membaca Al-Fatihahnya dengan benar. Sampai membaca Fatihahnya benar. Benar itu termasuk ilmu yang wajib dipelajari karena berhubungan dengan sah atau tidaknya sholat kita. Yang ketiga adalah ilmu tasawuf atau ilmu hati. Al-ilmu alladhi yusaffil qulub, ilmu yang bisa membersihkan hati kita, ilmu hati. Maka ada 3 ilmu akidah yang sekiranya akidah kita sah, enggak harus dalam.
Yang penting akidah kita sah. Yang kedua fikih tentang hukum sholat dan sebagainya. Yang penting sholat kita bisa sah, enggak harus sampai dalam-dalam. Yang ketiga ilmu hati, yang sekiranya hati kita tidak berpenyakit atau tidak mati. Artinya maka dari ilmu tasawuf juga perlu hadir majelis untuk menenangkan hati, mendapatkan ketenangan hati. Untuk di dunia ini mesti kan ada rasa hasud, saingan bisnis, saingan kerja, sangat hasud, kepada tetangga hasud, hidupnya nggak tenang gara-gara hasud, maka dia wajib menghadiri majelis yang sekiranya bisa membersihkan hatinya. Itu 3. Ditambahi 1 kata para ulama, ilmu hal, ilmu kondisi atau ilmu profesi. Ini juga, ini tambahan. Andaikan ada umat Islam yang punya profesi tertentu, maka dia pun juga harus mempelajari hukum Islam tentang profesinya. Contoh apa? Contoh dia berbisnis, maka dia harus mempelajari ilmu-ilmu berbisnis, bagaimana jual beli yang sah, bagaimana akad sewa yang sah, agar apa? Agar mereka tidak jatuh dalam riba dan sebagainya. Itu ilmu yang wajib. Artinya apa? Ketika dia melakukan hal wajib, maka dia mendapatkan pahala ibadah wajib. Sekali lagi dalam syariat, kalau perkara yang wajib, dia berarti mendapatkan pahala yang wajib. Pahala wajib itu 70 kali lipat lebih baik daripada ibadah sunnah. Maka mencari ilmu yang wajib itu jauh lebih baik daripada melakukan ibadah sunnah. Seperti sholat, zikiran, dan sebagainya, itu lebih baik mencari ilmu yang wajib. Orang ilmu yang sunnah saja seperti yang posisinya seperti kita, la antah dua fatata'an lama baba minal ilmi, kita berangkat OTW mencari ilmu dan kita bisa belajar tentang satu tema ilmu, itu lebih baik daripada sholat 100 rakaat, sholat sunnah 100 rakaat. Wa qala Abu Darda, sahabat Abu Darda berkata, man barang siapa ra'a melihat, berpandangan, barang siapa yang berpandangan bahwa annal huduwa, sesungguhnya berangkat ilal ilmi, untuk mencari ilmu, laisa bijihadin, itu bukan jihad. Barang siapa yang mengira, barang siapa yang berpendapat, barang siapa yang barang siapa yang memandang bahwasannya berangkat mencari ilmu itu bukan jihad, faqad naqasa, maka dia benar-benar kurang, lemah, don fi ra'yihi, dalam pendapatnya, wa aqlihi, dan akalnya. Barang siapa yang mengatakan berangkat mencari ilmu itu bukan jihad, maka dia pendapatnya lemah atau don, kurang cerdas atau kurang kritis. Kenapa? Karena mencari ilmu itu termasuk ibadah yang sangat tinggi sekali, bahkan termasuk setara dengan jihad fisabilillah. Makanya dari kemarin, hadis kemarin, yang bisa membela atau yang mendekati derajat kenabian adalah 2 orang, 2 kelompok, yakni ahlul ilmi wa ahlul jihad. Hadis kemarin yang kita bahas beberapa hari yang lalu, bahwasanya kelompok yang mendekati posisi mendekati derajat kenabian sangat tinggi sekali adalah ahli ilmu dan ahli jihad. Sehingga ilmu dan jihad itu adalah hal yang setara, Maka posisi kita mencari ilmu ini adalah posisi jihad, posisi berjuang karena Gusti Allah. Wa amma fadilatut ta'lim, kalau tadi bahas tentang belajar, sekarang bahas tentang mengajar. Wa amma fadilatut ta'lim, keutamaan mengajar, fayadullu 'alaiha qauluhu ta'ala, maka dijelaskan oleh firman-Nya Allah Ta'ala tentang keutamaan mengajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna. Wa idz akhadha, ketika Allah mengambil, wa idz akhadallahu, ketika Allah mengambil, mitsaqal ladzina, pada janjinya orang-orang, utul kitabah, yang telah diberikan kitab. Ketika Allah menarik janji atau menagih janjinya orang-orang yang telah diberikan kitab, latubayyinunnahu, agar kalian menjelaskan isi kitab tersebut, linnasi, kepada manusia, wala taktumunah, dan jangan kalian sembunyikan. Ini sebetulnya
Kalau dilihat dari artinya, kalau arti secara spesifik ayat tersebut, secara asbabun nuzulnya, ini menghitopi para ahli kitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, yang di dalam Taurat dan Injilnya telah dijelaskan deskripsi, spesifikasi, penjelasan tentang nabi terakhir yang telah dijanjikan oleh Gusti Allah. Di Taurat ada, di Injil juga ada. Bahkan penjelasan itu sangat detail sekali tentang keluarganya nanti seperti apa, nabi yang akan nabi terakhir yang menjadi juru selamat alam semesta, menjadi nabi terbaik sepanjang masa, manusia paling sempurna yang bisa merangkul seluruh manusia sampai hari kiamat. Jika nabi-nabi sebelumnya, para rasul sebelumnya hanya diutus untuk satu kaumnya, dan waktunya, relevansinya juga ada batasan waktu berlakunya. Kalau ini nabi yang keberlakuan syariatnya sampai hari kiamat, ini mulia sekali, dijelaskan dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Bahkan ciri-ciri fisiknya dijelaskan dalam Taurat. Matanya seperti apa, rambutnya seperti apa, tingginya, standarnya seperti apa, bapak ibunya ketika masih kecil wafat, perjuangannya seperti apa, terus ditolak oleh kaumnya, hijrahnya ke daerah yang seperti apa, itu dijelaskan secara detail. Bahwasanya di punggung ada tanda kenabian, bahwasannya ketika dia berteduh di pohon, maka pohonnya akan menunduk, menaunginya. Ketika dia berjalan di atas terik matahari, langsung ada awan yang menaunginya agar tidak kena terik matahari. Ini dijelaskan dalam kitab Taurat dan Injil, sudah sering kita jelaskan dalam ngaji-ngaji sebelumnya ketika Nabi masih kecil diajak ke Tanah Syam, disaksikan oleh para pendeta Tanah Syam. Sehingga dalam Taurat dan Injil penjelasannya sangat detail sekali. Tapi ketika ternyata sudah kita jelaskan juga bahwasannya orang-orang Yahudi kecewa bahwa kenapa kok Nabi yang telah dijanjikan lahirnya bukan dari Bani Israel. Maka mereka marah, mereka kecewa, akhirnya dalam kitab tersebut diubah isinya. Bahkan kata para mantan-mantan rabi, mantan-mantan pimpinan Yahudi, itu dikatakan dulu dalam kitab perjanjian lama itu dijelaskan secara detail. Matanya seperti apa, mereka mengubah, matanya biru, seperti orang-orang Israel diubah. Orang-orang Eropa diubah seperti itu. Seperti apa? Abdullah bin Salam, ini sahabat Nabi yang mantan rabi Yahudi, itu juga mengakui, ya Rasulullah, Taurat itu diubah, barusan saja diubah. Ketika mereka mengetahui bahwasanya kau adalah Nabi terakhir, lahirnya dari Arab, bukan dari bani mereka, bangsa mereka, maka mereka sengaja mengubahnya. Aku saksi bahwasanya Taurat tidak seperti itu. Itu Abdullah bin Salam. Injil juga sama, banyak sekali diubah. Kenapa? Karena mereka kecewa atau khawatir jabatan sebagai panutan umat tersingkirkan. Orang pendeta mendapatkan jatah berapa persen dari gereja? Gereja itu berapa? 20% atau 10%. Setiap umat Kristen harus menyetor gajinya per bulan kepada gereja. 1/10 atau 10% dari gajinya. Ini keuangan sangat besar, nanti kembalinya persentasenya ada di gereja atau ada di pendeta. Sehingga kalau mereka berpendapat kalau ini orang-orang gereja masuk Islam, ini saya tidak menjadi pendeta lagi, saya kehilangan pemasukan. Maka mereka terpaksa atau dia berani-beraninya mengubah isi Taurat. Maka dalam ayat ini Allah telah menagih janji orang-orang yang telah diberikan ilmu tentang isi kitab Taurat dan Injil untuk menjelaskan kepada manusia. Kenapa? Karena kalau tidak dijelaskan dan ada orang tersesat karena dirahasiakannya isi dalam kitab itu, maka dosa kesesatannya digandakan, dikopi pastekan kepada orang yang memalsukan isi kitab tersebut, orang yang tidak menyampaikan faktanya. Itu Al-Quran secara asbab nuzul. Tapi berhubung Al-Quran itu punya usul tafsir, ada usul fikih, mengatakan al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Bahwa dalam kaidah tafsir yang kita maknai adalah secara umum lafadznya, tidak hanya terfokus kepada asbab nuzulnya, tidak pada peristiwanya saja. Ini yang membedakan antara tafsir hermeneutika dengan tafsir yang khazanah keilmuan Islam. Kalau dimaknai secara umum bahwasanya Allah menagih janji orang-orang yang telah diberikan kitab atau diberikan ilmu, agar apa? Agar untuk menjelaskan kepada masyarakat dan jangan sampai menyembunyikannya. Apalagi ilmu tersebut termasuk ilmu yang wajib.
Artinya contoh yang ringan saja. Azan. Lali, sama kopinya. Pokoknya setelah wiridan langsung kopi bagikan ya. Ini gini. Gelas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah marhaban Muhammadar sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini minum kopi itu juga ada syaratnya. Minum kopi ada syaratnya. Kopi itu awal mulanya ada dari Yaman. Kopi. Penemunya Abu Bakar Asy-Syadhi Al-Aidus kalau nggak salah. Ada. Kakak saya nulis buku tentang ngopi bareng sufi. Ada bukunya. Di Shopee kayaknya ada di Shopee. Ngopi bareng sufi. Kakak saya nulis tentang sejarah kopi. Sejarah kopi dari Yaman. Kopi itu dari Yaman. Penemunya adalah para ulama. Ketemunya adalah para ulama untuk apa? Untuk agar kuat zikir dan buat majelis ilmu. Makanya sampai detik ini, pokoknya kalau ada ngaji di Yaman pasti ada kopi. Pasti ada kopi. Tapi ya apa? Gelasnya kecil-kecil. Ya sakmono iku, gak sampai sakmono malah. Kecil-kecil ngono. Kecil-kecil. Dan saya kan selama di Yaman kan jadi tukang kopi. Yang tahu cara bikin kopi khas Yaman itu saya. Orang-orang Indonesia kalau belajar ke saya biasanya. Maksudnya kopinya kopi ditambah jahe, ditambah kapulaga. Soalnya orang Yaman suka kapulaga. Jadi ada aroma khas tertentu kopi. Tapi secara umum kopi itu ditemukan di Yaman oleh para ulama. Dan ada sanadnya. Ibaratnya saya sama kalian ngopi sama saya bareng satu majelis, ya kan? Saya ngopi bareng sama guru-guru saya, Habib Umar. Saya setiap ngaji sama Habib Umar ya pasti ada kopinya kan? Ada kopinya, ngaji sama Habib Umar ada kopinya. Ngaji sama ulama-ulama ada kopinya. Mereka para ulama ngaji sama guru-gurunya ada kopinya pasti. Gak mungkin gak? Guru-gurunya ada kopinya, guru-gurunya sampai Imam Haddad, Imam Al-Attas ada semua. Bahkan Imam Haddad pun juga menyebutkan tentang fadilah ngopi, Al-Fatihah untuk ngopi. Beneran, ini serius. Doa ngopi lo ada. Al-Fatihah tabarukan untuk kopi lo ada. Maksudnya ya Allah, sebelum minum kopi, ya Allah, saya niatkan kopi ini semoga meniru para ulama dulu ngopi karena untuk belajar, ngopi untuk wiridan. Bahkan kata para ulama saking iki nih
Barang siapa yang di mulutnya masih bau kopi, maka saat itu juga para malaikat masih mendoakan memintakan ampunan. Barang siapa yang di mulutnya masih ada aroma kopi, maka para malaikat terus mendoakan dirinya. Kalau dengar orang-orang nggak paham tentang tradisi Yaman, ini pasti dibuat tertawa, buat guyonan. Wih, mau kopi diampuni malaikat, enggak. Tapi kalau orang tahu tradisi Yaman, itu pasti tahu. Di bukunya kakak saya juga dijelasin. Kenapa? Karena tradisi orang Yaman, kopi itu buat ngaji, buat mencari ilmu. Maka ketika aroma kopi masih ada di mulut, artinya apa? Dia barusan dari ngaji, OTW pulang. Maka saat itu juga namanya pulang pergi mencari ilmu, itu masih dimintakan ampunan oleh Gusti Allah. Maka ngopi seperti sebetulnya ada sanatnya. Saya ingin ngopi digawe gak jelas pinggir jalan, digawe sebetulnya ngopi itu buat ngaji. Harus dipertahankan ngopi karo ngaji. Lanjut bahwasannya kita umpama contoh yang sederhana. Tadi loh, orang yang telah diberikan ilmu itu tugasnya adalah menyampaikan, apalagi yang wajib. Contoh, ilmu wajib adalah ilmu yang berhubungan dengan sah atau tidaknya ibadah. Contoh kalau umpama di kantor-kantor atau nggak usah jauh-jauh di masjid, kalau umpama ada orang wudu, iki loh, kerai kadang nggak sampai tuntas, cuma ini tok. Itu sering terjadi loh, seperti ini. Terus dia wudu nggak sampai satu siku. Ini adalah pelajaran yang sangat dasar sekali. Dan hukumnya wajib, mempengaruhi sah atau tidaknya. Maka hukumnya kita wajib mengingatkannya. Ya meskipun ya mengingatkannya jangan sampai menyinggung hatinya. Kon niku bodoh, goblok, mesti wudu guys sok yoga di BCI, Mas. Di BCI biar dia umpama di depan anak-anak kecil biar enggak malu di BCI, Mas. Maaf Mas, ngapunten. Ini kalau wudu ininya loh. Dituntasin sampai atas biar airnya itu sampai kena siku. Umpama kaki juga sama, kadang gara-gara celananya enggak dicincing biar enggak basah, sing dibasuh cuma depannya tok, kan nggak boleh, harus sampai mata kaki. Itu di PCI. Mas, ini Mas sampai tuntas ya sampai kakinya. Ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kalau enggak kita dapat tuntutan nanti di akhirat. Kita termasuk ilmu yang wajib. Lanjut sedikit lagi sampai tuntas paragraf. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Lamma qara'a hadhil ayat." Ketika membaca ayat ini. Ketika membaca ayat, Allah menagih janji orang yang telah diberikan kitab, artinya kitab Taurat dan Injil, untuk menjelaskan isi fakta kitab tersebut kepada manusia dan tidak boleh menyembunyikannya, terutama tentang kriteria Nabi yang telah dijanjikan, sehingga mereka agar umat Yahudi dan Nasrani bisa masuk Islam dengan mudah. Lalu Rasulullah menjelaskan tentang ayat ini bahwa ma'atallahu aliman ilman, tidaklah Allah memberikan seorang alim, seorang ahli ilmu sebuah ilmu illa wa akhadha alaihi minal mitsaq, kecuali Allah akan menagih janjinya. Jadi Allah yang memberikan kepada ilmu, maka Allah akan menagih janjinya ma akhadha 'alan nabiyyin, seperti Allah menagih janji kepada para nabi. Berarti kita disamakan seperti nabi. Tenang ya. Jadi selama kita ilmunya nambah, maka kita pun juga semakin didekatkan oleh Allah pada derajat kenabian. Apa tagihan janjinya itu adalah ayyubayyinuhu, agar mereka orang yang berilmu dan para nabi menjelaskan ilmu tersebut, wala taktumuhu, dan jangan sampai menyembunyikannya. Berarti intinya apa? Tugas para nabi dan tugas orang yang punya ilmu itu sama. Yakni apa? Menjelaskannya kepada masyarakat. Hukumnya wajib, ketika ilmu itu hukumnya wajib. Ini penting kalau kita pulang ke daerah kita masing-masing, umpama di musola itu ternyata di masjid di musola itu umpama banyak yang sholatnya nggak benar, wudunya nggak benar, maka barangkali kita ngajar sedikit-sedikit. Kalau emang mental belum terbentuk, katakanlah ya BCI sing wudu-wudune sing keliru di BCI, ngapunten niki wudunya seperti ini. Tapi kalau memang mental sudah ada, kondisi juga mendukung, takmirnya juga mendukung, ya ngomong barangkali kalau izin seminggu sekali lah ngajar fikih di sini. Tapi ya fikih-fikih dasar, ngapunten, kalau soalnya belum ahli, katakanlah, nggak apa-apa, ngajar-ngajar sedikit-sedikit. Yang penting sholatnya harus benar. Orang kampung tersebut sholatnya harus benar.
Tapi kalau umpama fikih kita belum kuat, ya kita jelaskan setahunya, referensi di internet kan banyak. Yang penting referensinya jelas. Buya Yahya jelas, NU online jelas. Jangan sampai awur-awuran lah. Dijelaskan kepada masyarakat yang penting-penting tok. Tapi kalau nggak tahu, ya jawab nggak tahu. Kalau nggak tahu, jawab nggak tahu. Saya tuh ngaji tafsir yang pagi, itu kan ada pertanyaan. Sering saya menjawab nggak tahu. Sering sekali, sangat sering sekali. Padahal itu di live YouTube. Ditanyain pertanyaan pertama ini. Pertanyaan kedua, saya jawab, maaf, saya kurang tahu. Minggu depan saya ini ya, saya jawab. Barangkali saya bisa mutalaah atau saya tanya yang lebih ahli. Pertanyaan kedua, orang lain. Saya jawab nggak tahu lagi. Ya udah nggak tahu. Nanti insya Allah minggu depan saya jawab. Pertanyaan ketiga, nggak tahu lagi minggu depan. Itu sering sekali. Padahal ya di live, direkamnya biasa aja. Kalau nggak tahu. Jangan sampai jawab asal-asalan. Gak ilok, dosa ilok gede, sok sesat, menyesatkan. Kalau nggak tahu, jawab nggak tahu, nggak apa-apa. Justru orang tuh masyarakat akan respect. Saya kalau ngomong jawab tidak tahu, malah masyarakat respect, tidak merendahkan kita. Bukan, goblok, enggak. Malah justru orang ini keren. Kalau nggak tahu ngomong nggak tahu. Saya juga saya merasakan seperti itu. Masyarakat itu sehingga nggak gengsi, artinya nggak merendahkan. Orang ini kalau nggak tahu jujur. Jadi intinya kita ajarkan ilmu, terutama ilmu wajib yang tadi, yang sekiranya berhubungan dengan sah atau tidaknya kepada masyarakat. Kalau kita ditanyain perkara yang nggak tahu, ya jawablah tidak tahu, tidak masalah. Bahkan Imam Malik dulu yang pemuka mazhab itu banyak sekali ditanyain permasalahan, 36 permasalahan. 24 48 puluhan pertanyaan, puluhan juga menjawab tidak tahu. Dan itu nggak masalah. Namanya juga nggak tahu. Nggak tahu, nanti pertemuan selanjutnya insya Allah saya jelaskan setelah saya membuka kitab-kitabnya atau konsultasi kepada yang ahli, nggak apa-apa, nggak masalah.